ASB, back again with Biom Talk Session. Yeay. Oke, kenalin semuanya, nama aku Raisa dari Biomed 23 yang hari ini bakal jadi moderator untuk sesi kali ini. Oke, jadi di sini aku jadi temenin sama teman-teman konten ASB yang super keren nih guys. Konten ASB mana suaranya? Oke, fun fact aku dulu juga jadi staff konten ASB loh guys, tahun lalu. Ya. Makasih. Oke, sorry NPD. Oke, jadi kali ini Biomed Talks balik lagi dengan menghadirkan kakak tingkat kita yang super keren banget guys. Ada yang bisa nebak nggak nih siapa? Kepo nggak sih? Kalian butuhin nggak? Buat nebak ini siapa? Oke, jadi hint pertama adalah kakaknya sempat jadi staff konten ASB tahun 2023. Siapa ya? Hint kedua. Kakaknya merupakan atlet timnas tahun ini guys. Atlet cuma dikit loh. Siapa ya? Model berapa ya guys? Oke, lanjut. Hint ketiga nih. Gestar kita ini adalah salah satu Arjuna Seni dari Biomed. Kakaknya jago nari guys. Dan yang terakhir, hint yang paling sangat obvious banget nih siapa nih orangnya. Oke, jadi gestar kita adalah Isma Awardi ke salah satu kampus top dunia di UK. Wow, gila. Oke, pada kepo nggak sih? Kepo nggak? Sumpah kurang hype-nya nih, kepo banget gak sih? Kepo kan? Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita sambut aja. Please welcome Kalibi. Yeay. Halo semuanya. Yeay. Halo Kalibi. Kamu mungkin boleh kenalan dulu kali ya ke kamera. Halo semuanya, aku Libi dari Teknik Biomedik 2022 dan tahun lalu aku sempat menjadi awardee ISMA di University of Edinburgh. Edinburgh. Oke. Kak, gimana kabarnya Kak? Kakak sekarang semester 7 ya. Betul. Jadi karena aku udah memasuki tahun akhir ya guys, aku udah mulai agak stres nih pikirin banyak hal, S-word lah, D-word lah. Terus aku juga nge-slap juga, jadi kayak agak amburadul gitu sebenarnya. Tapi tetap slaying kan Kak, ya dong. Oke, Kak, jadi Kakak udah tahu belum hari ini kita mau ngapain nih? Ngapain ya kita? Aku denger sih cuman interview aja, tapi selain itu ngapain? Jadi selain interview dengan burning hot questions, kita bakal ada salah satu challenge dari konten ASB dengan makan burning hot makanan juga. Aduh maaf muter-muter, cuman pokoknya ini makanan super pedas guys. Super pedas. Aduh, Kalibi bisa makan pedas gak? Jadi fun fact guys, aku nggak bisa makan pedas. Jadi kita lihat ya nanti di akhirnya nangis kah atau keringetan atau gimana? Seru guys. Gak sabar. Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu teknisnya kali ya Kak. Jadi bakal ada 8 pertanyaan dan bakal ada 8 level kepedesan. Wow, 8 Kak. Kakak kalau makan mie gacoan biasanya level berapa Kak? 0, home pimpa gitu. Karena ada 8 level guys. Jadi ini melatih juga ya. Yes. Oke, mungkin gak usah berlama-lama kali ya guys. Kita langsung aja welcome the diva of the show, yaitu si mie pedes ini. Boleh tolong Adit Terima kasih Adit. Yes. Jadi dari visualnya aja ini kayak udah merah banget ya guys. Yeah. Jadi gue nggak tahu nih ini level 8 kayak gimana. Jujur. Coba dicium Kak. Terus apa ya? Sumpah, tapi baunya nggak asing sih. Kayak pernah makan gitu. Kayak nih pop mie geledek. Iya nggak sih? Karena kayak baunya jujur. Oh my god. Oke. Mungkin kali ini kayak nggak sabar banget nih untuk kepedesan guys. Kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan aku sambil makan ya berarti. Santai. Iya betul. Oke, jadi pertanyaan pertama Kak. Kakak selama di University of Edinburgh as Isma Awardi, kakak ngapain aja sih Kak? Kegiatannya ada apa aja? Jadi pas aku di sana, aku itu ngambil 3 mata kuliah, yaitu Contemporary Issues in Health and Wellbeing, Mapping Health and Illness Across Society, sama Sustainable Development. Jadi maaf ya, ambil makan. Ya Kak, boleh aman. Jangan jajah guys, ini cara megang sumpitnya salah. Jadi makan dulu Kak, aman Kak. Pedes gak? Aman. Demi apa? Gak pedes sih. Coba demi apa? Let's go. Demi apapun. Ya masih level 1 sih guys. Iya, makasih loh konten ASB. Lagi berbaik hati nih konten ASB ya. Baik hati nih. Jadi pas di sana aku ngambil 3 mata kuliah itu. Jadi itu sebenarnya lebih ke health and social sciences. Jadi aku nggak ngambil mata kuliah yang engineering banget nih. Sebenarnya aku pengen kabur dari situ sedikit. Terus di sana aku selain
ngambil mata kuliah itu aku juga ikut activities lainnya gitu. Misal yang pertama aku coba step out of my comfort zone, aku ikut semacam TRUI-nya gitu di sana. Wow, robotics Namanya berarti. Human Ed. Jadi kita itu emang fungsinya tujuannya itu untuk bikin humanoid robotics gitu. Ada banyak divisinya. Aku waktu itu masuk ke project development. Jadi kalau di situ itu biasanya dalam setahun itu outputnya diharapkan udah dapet ini kayak ada suatu proyek gitu. Nah waktu itu aku pengen bikinnya kayak sama kelompokku, jadi ada beberapa dari berbagai negara gitu. Itu bikin assisting table buat yang agak susah untuk jalan atau stroke kayak gitu. Nah, Kita tentang health gitu ya kan sebenarnya. sebenarnya tentang health gitu, karena aku emang dasarnya tuh nggak robotik gitu. Aku pun skripsi pun tentang stem cell, jadi kayak agak jauh gitu loh guys. Terus tapi waktu itu kayak nekat aja karena semuanya kan mulai dari nol ya aku mikirnya. Terus selain itu aku juga cari-cari kesempatan lain untuk volunteering karena aku pada dasarnya emang pengen kontribusi juga ke mereka gitu. Jadi aku waktu itu ikut kayak suatu student society, yaitu hands on STEM outreach society. Jadi itu dia ngenalin STEM ke anak-anak kecil gitu. Jadi waktu itu aku kayak ngajarin forensics Oh ke my God. anak SD gitu. Jadi aku mingle juga sama mereka, lihat juga kalau sekolahnya di sana kayak gimana sih gitu. Nah selain itu aku juga pernah volunteering juga untuk bikin Christmas shoe boxes gitu untuk orang lansia gitu. Jadi kayak sebenarnya selain akademis aku mencoba untuk balance gitu juga sama kegiatan-kegiatan lainnya, gak cuman berkutat di kampus aja gitu. Ya. Seru banget sih Kak, jujur itu kayaknya kayak dream anak-anak yang mau exchange, kayak mingle sama orang-orang di sana. Kakak ada kayak barrier di antara mereka gitu nggak? Kayak misalnya culture shock atau kayak apa gitu yang membuat kakak inget terus gitu soal kegiatan-kegiatan itu? Waktu di sana sih untuk culture shock yang negatif gitu nggak ada ya. Aku rasa kayak orang-orang di sana tuh sangat baik-baik banget. Terus kayak mereka juga sangat open untuk orang-orang baru gitu, kayak, dan kalau kita mau bertanya juga bukan yang kayak judgmental atau kayak gimana gitu. Jadi jadi kita juga jadi nggak takut gitu untuk mingle sama mereka gitu. Oh, welcome juga ya ternyata mereka ya. Oke, yuk last suapan. Wah, selesai guys. tanpa menangis, no air mata. Wah, No keren minum. sih, no minum. Nggak keselak. Keren Kak, ternyata kakak lebih kuat daripada yang kebayangkan. Kacau banget, kacau. Aduh, wah. Oke. Kakak udah siap dengan pertanyaan selanjutnya, Kak? Level Bagaimana? 2-nya ya. Level 2 nih. Pertanyaannya sih Pertanyaan sih. siap. Ininya nih nggak tahu. Coba untuk ini kan masih intermediate bisa lah. ya. Masih manis-manis gitu. Enggak, manis gak, Kak? Agak manis sih. Buat kali ini kayak agak ada. Ini udah mulai keringetan ya. Udah mulai kayaknya nih. Level 1, Kak. Kita masih ada 7 lagi. Dem, Oke. semangat. Semangat Kalibi. Kita lanjut aja kali ya guys ke cup kedua. Oke, tolong Adit. Oke, Adit tolong level 2-nya. Wow, semakin my merah, God. semakin menyeramkan. Lihat guys. Oh my god. Merah banget. Gini Kak. Gini. Aja. Ini agaknya sausnya banyak banget ya. Iya, sausnya sih ini. Coba tambah merah sih guys. Tambah Aduh, merah konten sih. Asbia tolong Kalibinya jangan diapa-apain ya guys. Ada plot untuk membunuh. Dit, Adit, ini gimana sih semua salah Dit? Adit. Kacau banget Dit. Oke, udah siap Kak? Udah siap kepedesan Kak? Siap. Oke, jadi pertanyaan kedua dari kita adalah kakak tuh ngapain aja sih selama persiapan, kayak apa aja yang perlu disiapin untuk Wadi Isma? Ya. Kok nggak pedes ya? Pedes. Bentar. Apa? Wow, apakah sudah kebal? Oh ya. Baunya sampai sini. Ini baru level 2 loh guys. Manis malah. Oh iya. Wow. ini Udah mulai konten kebal ini nih. bikin aku improve nih ininya. Pedesnya. Maaf tadi pertanyaannya apa? Aduh, gara-gara kepedesan. Oke, jadi tadi persiapan apa aja yang kakak lakuin dan berapa lama persiapannya dari awal? Sebenarnya kalau untuk ISMA itu ada kayak 2 dokumen utama yang harus disiapin yang mungkin agak lama.
Aduh, agak pedes sih. Terus jadi pertama yang paling menurut aku ngambil waktu itu karena belajarnya itu EPT atau English Proficiency Test. Karena waktu itu aku kebetulan ngambilnya IELTS, itu kan agak mahal ya. Yeah. Oke. Jadi aku tuh waktu itu agak belajar banget waktu itu, meskipun aku ada background di bahasa Inggris, cuman kan IELTS itu ada kayak pertanyaan khususnya gitu kan. Nah jadinya aku kayaknya sebenarnya udah nyicil dari kayak 2 bulan sebelumnya, cuman bener-bener baru login itu kayak 2 minggu gitu sebelumnya. Dan menurut aku itu mepet banget sih. Aku jadi kayak nggak sempet untuk mock test gitu-gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa atau gimana, kayak bagusnya itu emang dari jauh hari udah nyiapin EPT-nya gitu. Terus selain itu pasti esainya. Kalau esainya itu dari ISMA sendiri dia ngasih 4 pertanyaan. Jadi kayak ada template gitu biasanya, dan kita biasanya udah langsung disuruh ngisi, tapi kayak dengan kata-kata yang singkat. Jadi kayak kita kan pasti banyak ya yang mau dimasukin di esainya ya, tapi kayak dikasih slotnya itu cuma sedikit doang. Jadi emang harus pinter-pinter kayak milih apa yang penting ya gitu, apa yang relevant atau gimana gitu. Paling itu karena emang harus benar-benar difokusin. Kayaknya waktu itu aku 3 minggu deh ngerjainnya, cuman bikin esainya. Iya, bikin esainya. Sebenarnya kayak waktu itu ISMA ngasih pertanyaan itu mepet banget. Jadi aku ngambil kayak referensi dari tahun sebelumnya itu pertanyaan-pertanyaannya kayak gimana, dan alhamdulillahnya sama gitu. Jadi jadi aku tinggal lanjutin aja waktu itu. Sempat proofread gak Kak buat esai saya? Proofread ya, menurut aku itu proofread sangat penting guys, karena kayak kalau kita yang revisi sendiri kan agak subjektif ya kayak gitu. Gue ngerasa kayak anjir ini gue bagus banget ininya, tapi kayak aku akhirnya nyari di Twitter waktu itu. Jadi kayak orang-orang Twitter sangat berjasa di esai ISMA ini. Terus kayak orang-orang stranger aja, jadi mereka biasanya alumni ISMA, dan mereka kayak buka jasa proofreading gitu. Dan yang awalnya aku kira kayaknya esai aku udah bagus saja deh gitu, ternyata kayak pas di proofread sama orang yang nggak kenal aku sama sekali itu kayak banyak komennya gitu, kayaknya mending ini direvisi atau nggak kayak jelasin lebih elaborate lebih lanjut gitu kayak gimana. Jadi dari proofread itu aku jadi kayak makin mantep gitu esainya dari berbagai perspektif gitu. Oke, tapi menurut Kakak yang paling penting banget, yang kayak krusial banget buat bisa keterima tuh kalau dari perspektif Kakak di esai maksudnya? Iya, di esai. Yang krusial tuh menurut aku aku kayaknya personal branding deh. Karena kayak personal branding dan gimana kita kayak kedepannya itu membawa narasi itu gitu. Jadi kayak kalau kita personal branding dari awal udah gini, kayak dari skill-skill yang kita punya itu kayak gimana kita bisa berkontribusi nantinya, atau enggak kayak nonjolinnya gimana gitu. Itu kan pinter-pinteran juga ya nulisnya gitu. Kalau aku waktu itu karena aku nggak ngerasa unggul banget nih di akademis, aku tuh waktu itu agak ingusan ya, gara-gara pedas. Jadi aku waktu itu personal brandingnya itu sebagai aku nonjolin banget yang tari tradisionalnya gitu, karena aku rasa waktu itu kayak beasiswa kayaknya ngeliriknya yang bisa tuker budaya gitu-gitu. Jadi kayak aku ngasih tahu budaya Indonesia ke mereka dan juga belajar budaya mereka juga gitu. Dan selain itu karena aku waktu itu pengemas IME-nya, jadi aku juga bilang kayak mau volunteering gini. Padahal kan aku cuma staff doang kan. Tapi kayak sebenarnya apa aja itu bisa ditonjolin gitu, asal kayak pinter-pinteran aja. Misal kamu akpro gitu IME, kayak kamu bisa ngajar ke depannya kayak gitu sih. Menarik. Aku ada pertanyaan lain, cuman nih lanjut ke level selanjutnya kali ya. Ini udah pedas nih gimana ya? Udah nggak habis nih. Terlalu Desin Adit. Terima kasih Adit. Ini pedas banget Adit. Terima kasih ya racikannya Adit. Oke, next level 4. Thank you. Tapi ini dikit Kak, dikit, cuman lihat deh sausnya. Kelihatan nggak ya? Ya, dia ada dia tambah saus. Sangat banyak nih. Jatuh. Jujur aku kayak walaupun aku suka pedes ya, sejujurnya aku lagi gak terlalu tahan pedes nih akhir-akhir ini. Enggak.
Oh, nggak tahu sih kenapa. Tangent, Entah kenapa tangent. ya. Lagi agak aura los aja nggak tahu. Malah transfer ke gue. Iya, kayak transfer ke Alibi deh kekuatan pedesnya. Ini level 4. Level 4 first Tahan dulu. bite. First bite buat teman-teman konten, teman-teman Aswi. Konten. Semakin pedas. Enak? Masih oke kak? Masih bisa berpikir kak? Udah mulai berkeringat cucuran. Ini pas di awal kayak nggak pedes, kayak gue kayak kenal saus apa ya ini. Tapi apa ya? Lama-kelamaan tuh aftertaste-nya kayak Ada yang nendang. ada nendang gitu, pedes gitu. Cuman sorry. Aduh, tapi jangan diem. Tidak Nggak, kuat kak. gue. Angkat tangan ke kamera kalau misalnya kamera kalau nggak kuat kak. masih bisa. Masih Ini bisa. kita masih level 4. Kita masih level 4, tengah-tengah nih. Nanti bakal ada level Sampai level 7 kita kak. doain ya guys. Bisa. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apakah ada hal tertentu yang di dalam proses seleksi itu yang banyak orang ke skip, tapi ternyata Oke. penting banget? Mungkin di mungkin di Ada teman kita angkatan Kalibi, teman Kalibi. Hai. Halo. Oke, ulang dari pertanyaannya ya kali. Oke, jadi apakah ada hal yang menurut kakak tuh penting banget tapi banyak orang skip? Banyak orang-orang yang daftar tuh skip. Mungkin bukan skip tapi kayak lebih nggak diperhatiin gitu kurang kali ya di perhatian. apa ya? Mungkin pas di esainya kali ya. Kalau di esai itu banyak yang kayak nulis aku mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, mau jadi presiden, mau apa. Tapi mereka tuh kayak nggak nge-elaborate gimana mereka akan ngelakuin hal itu gitu loh. Kayak prosesnya itu kayak gimana. Meskipun kayak singkat-singkat, cuman kayak kalau misalkan kayak name dropping kayak mau ngelakuin ini kayak jadinya nggak berdasar gitu kan. Mungkin seringnya orang suka lupa soal hal itu. Jadi kayak mereka mau fokus nonjolin kalau mereka mau ngelakuin banyak hal dan kontribusi, cuman pada akhirnya malah nggak nge-describe kenapa gimana gitu. Terus mungkin nggak proofread juga gitu. Menurut aku proofread itu sangat penting karena kayak tadi aku sempat mention juga kayak emang kita tuh sangat butuh perspektif orang lain juga gitu kalau nulis esai, dan malah lebih bagus kalau nggak kenal orangnya gitu. Jadi kayak emang dia Jadi seobjektif mungkin. iya objektif mungkin gitu. Dan menurut aku waktu itu proofreading itu sangat membantu kayak esai aku biar lebih bagus gitu. Jadi kadang orang suka nge-skip hal itu, cuman kayak menurut aku itu malah penting banget. Kuncinya iya, itu ya? kuncinya itu gitu setelah udah disusun esainya. Itu tuh tips yang menarik sih kak. Iya, banyak kan kita esai beasiswa juga, mungkin juga bisa diterapin ke kalau beasiswa dan yang membutuhkan esai gitu. Ya sebenarnya kalau untuk beasiswa lain itu biasanya bayar sih. Cuman kayak waktu itu kebetulan yang ISMA karena alumni ISMA tuh pengen berkontribusi di setelah ISMA. Jadi mereka give back. banyak yang ngelakuin ngebuka jasanya gitu For free. for free. Iya betul. Jadi tapi worth sih waktu itu. Oh iya? Jadi kayak waktu itu aku kayaknya esai itu lumayan mepet pas di akhir-akhir gitu. Dan seringnya di Twitter tuh kayak aku buka jasa proofread itu udah kayak penuh banget, terus kayak udah close gitu. Jadi karena cepet banget banyak yang mau, jadi cepet di ini juga. Jadi kayak harus cepet-cepetan gitu waktu itu. Nah untuk yang lainnya mungkin ada sebenarnya, tapi bisa juga kayak teman kalian juga bisa kalau nggak harus bayar juga gitu. Oke, next level kak. Level 5. Oh, Terima kasih Adit. Oke. Adit. Oh my god, jadi ini kelihatannya sausnya lebih banyak ya guys. Tapi nggak semerah tadi. Oke. Entah kenapa, jadi racikan konten ini beda-beda nih per level. Ini makin kayaknya. lama makin pedas atau makin lama makin gak pedas nih, jangan-jangan. Nggak tahu nih. Jadi Gimana? Makan dulu atau makan dulu kak. Kita cobain dulu. Oke. Seberapa enak racikannya Adit, Sopo Jarwo dan Mawar Melati. Kok gue deg-degan ya? Bisa kak, Ya. masih bisa kak. Ada aku kak di sini. Bacain doa doang tapi. Semangat. Gimana kak rasanya 1 sampai 5? Seberapa pedas?
7, Enggak. 1, 5, 4. Makin tenggorokan. Oh my god. Dia No. 4. 4. Masuk akal sih. Make sense. Karena ini kita level 5 dari 7. Iya, betul. Gimana level 7 Kalau- yang menyeramkan? Ya. Agak Aman? bisa mikir nih jadinya nih. Aman? Aduh, ini dia emang tujuannya, Kak. Ini emang Makin lama makin apa? susah. Dia pedesnya kayak di tenggorokan gitu loh. Aftertaste-nya gimana aftertaste-nya? Aftertaste-nya masih ada pedes-pedes ya Pedes-pedes di juga. lidah. Mantap sih. Mungkin Mau langsung nyoba? aja kali, Kak. Aduh, thank you, Kak. Terima kasih. Silakan kali dia aja. Aman. Yummy kok, Yummy. Terima kasih konten, cuman pedes ya guys. Mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya, Kak. Kita ada pertanyaan nih. Kira-kira apa life lesson yang Kakak dapetin pas lagi exchange yang menurut Kakak kayak wow, mind blowing banget gitu. Yang Kakak terapin terus sampai sekarang. Life lesson ya. Nah, Mungkin bukan life lesson tapi kayak pengalaman baru apa gitu ya. bisa. Mungkin jadi benar nggak bisa mikir. no. Gimana ya? Take your time. Oh, mungkin perbedaan pas di sana kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin pas kalau di akademisnya yang aku kagetin tuh dia kayak beneran se-work life balance itu gitu. iya. Jadi kayak waktu itu aku tuh kalau kita kan di biomed kita nih tugas setiap minggu pasti ada ya. Iya, gak ada break Iya jujur. benar. Jadi kalau di courses yang aku ambil itu kemarin dia kayak satu course itu cuma ada 2 assignment-nya. Oh. Dan dia di akhir tahun gitu. Itu enak banget kan. Dan Dan itu itu satu semester cuma 2 doang. Berarti. iya 2 doang. Oh, wow. Nah, tapi mungkin itu karena sosum juga sih guys. Jadi kayak Oh, iya sih. cuman esai panjang gitu. Nah, terus waktu itu aku pas udah mau menjelang pengumpulannya, aku sempat agak sakit tuh waktu itu. Dan aku bilang ke mereka, kayak ini aku boleh extend gak ya? Jadi mereka bolehin extend. Demi apa? Dan ada formnya sendiri gitu loh. Jadi waktu my itu extend bisa beberapa hari dan untuk beberapa alasan gitu. Nah, aku bilang lah aku sakit waktu itu, tapi karena entah kenapa aku masukinnya tuh sakit mental. Jadi Aduh, kayak salah pencet. jadi maksudnya kayak agak gak tahu waktu itu kenapa ya milih itu, jujur gak tahu. Cuma kayak kayak lagi mentally nggak bisa nih untuk ngerjainnya gitu. Jadi bisa nggak kalau di extend? Terus kayak ya udah kan biasanya tuh langsung dibolehin kalau kayak gitu. Nggak disuruh ngasih apa suratnya atau kayak Baik gimana gitu. Baik banget kan. Di Jujur. sini Enggak. beda culture. Beda culture. Work-life balance work life ya. balance. Nah, terus aku tuh nggak expect kayak beberapa hari setelahnya aku tuh di email kayak Oh iya? are you doing okay gitu, maksudnya Demi kayak apa? ditanyain kabarnya gitu loh, kayak gimana, padahal kayak ya gue fine aja gitu, maksudnya kayak aja seperti biasa sebenarnya. gitu. Terus ditanyain kayak kalau bisa ada yang dibantu bisa kayak konsul ke sini gitu-gitu. Jadi kayak sangat Jujur. apa ya, mereka tuh sangat prioritasin prioritasin. tentang mental health juga mungkin ya dari situ. Jadi kayak aku sangat apa ya, sempet kaget juga sih kayak sampai segitunya gitu. Terus mungkin apa ya, Tadi extendnya berapa lama, Kak? Sorry, agak extend memotong. tuh waktu itu kayaknya 2 atau 3 hari gitu. Kan Oh, lumayan iya ya sih, untuk itu nulis lumayan essay banget sih, gitu. sejujurnya. Terus jadinya emang aku terbantu banget dengan adanya extend itu. Dan seingat aku ya, kita bisa extend tuh kayak 2 kali gitu. Jadi ya, jadi tergantung. Jadi banyak tuh alasan apa extendnya gitu, dan biasanya mereka ngebolehin sih. Terus apa ya, kalau hal baru gitu, mungkin karena aku ngambilnya sosum kali ya. Itu kan kalau STEM kan banget ya. kita kan STEM ya, dan kayak Iya. ada pertanyaan terus ini langsung di solve gitu Iya. kan. Nah, kalau sosum tuh mungkin aku yang agak adaptasinya itu kayak mereka selalu mikirnya tuh kayak out of the box gitu. Jadi kayak nggak bisa dijawab dengan satu jawaban doang, kayak itu pasti ada follow up questionnya kayak apa ya, kenapa begitu. Jadi kayak apa ya, jadi nggak ada konkret gitu jawabannya gitu. Jadi mungkin pas aku nulis esainya juga kayak agak lama juga gitu. Jadi kayak maksudnya pas tugas ya, jadi karena sangat luas gitu dan gak ada jawaban pasti kan untuk satu pertanyaan gitu. Apalagi ya, Tapi reference dari jurnal-jurnal gitu masih dipakai Kakak atau kayak Masih. atau Ini lebih kan ke merenung? enggak. Beda Waktu ya? itu aku kayak karena masih health juga kan, jadi kayak ngambil suatu topik gitu. Kayaknya waktu itu aku tentang menstruation in Kenya gitu. Jadi kayak
aku masih baca-baca jurnal dan I love banget guys, Edin tuh library-nya Demi apa? bisa buka Springer, maksudnya sangat luas banget, kayak itu apa ya, kayak golden key gitu loh untuk ya kalau di UI ini kan masih Iya, ada terbatas gitu ya. terbatas ya. Iya, jadi Iya. waktu itu tuh kayak aku bisa akses mana aja gitu, dan fun fact waktu itu kayaknya aku tuh masih ada akses itu 3 atau 4 enggak, malah 5 bulan setelah ISPA. Demi apa? Jadi pas di Yeay. sini aku juga masih pas semester 6 tuh aku masih suka make gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku kangenin sih guys. Library-nya open 24 jam nggak kak? Ih, kalau Iya. library-nya sumpah itu hal yang aku kangenin juga, kayak itu tuh buka 24 jam. Terus kita tuh bisa ninggalin barang kita aja. Oh, kayak iya. jadi kan kita udah kayak duduk kan di udah reserve seatnya gitu kan. Oke. Terus kayak karena itu 24 jam biasanya kayak orang pergi dulu makan lama, jadi laptop, iPad semuanya ditinggalin gitu loh Udah di nggak situ. ada Jadi hati kayak dirinya itu. jujur aku kaget sih kalau misalkan bukan orang baik kan ambil Iya, aja kan ambil gitu. aja. Terus kayak itu buku-bukunya banyak banget dan ada komputer-komputer juga. Jadi biasanya aku waktu itu kayaknya rekor itu sampai jam 1 kayaknya. Wow. Karena serem jalan pulangnya sih. Oke. Karena itu kayak kalau misalkan bisa nginep sih nginep gitu, bakal di sana Nggak ada bisa tempat aja. tidur, Kak? Nggak ada tempat Nggak tidur, sih. nggak ada. Agak Ntar too disalahgunakan. much. Too much. Iya, jadi itu salah satu hal juga yang aku kangenin gitu, library-nya kayak 24 jam. Terus itu pas mau zaman-zaman ujian itu emang agak rame sih. Iya. Cuman kayak kalau udah dapet itu kayak bisa sampai kapan aja gitu. Ih, Iya. enak banget sih, parah. Mau juga kayak ada yang Itu apa tujuan exchange. merasakan fasilitas luar negeri, Fasilitas universitas luar ya. negeri. Oke. Gitu. Oke, Kak, lanjut ke level selanjutnya kali ya, karena level 5 sudah terbantai. Sudah Nervous Kak. sedikit, ini agak pedes ya. Kakak nggak mau habisin? Nih konten-konten. Nggak bisa. Adit. Udah nggak kuat, Kak? Tidak kuat. Adit. Kalau misalkan abis ini nih nanti nggak bisa Level 6 level makin selanjutnya. parah nggak nih? Terima kasih, Adit. Adit. Terima kasih, Adit. Level 6. Level 6, Kak. Satu level sebelum kita mencapai terakhir. No. Biar lagi nggak sih, Kak? Dari yang nggak ada sausnya dulu ya. Jangan aduk. Ya, aduk. Biar makin pedes. Jujur. Iya, sambalnya kecium Agak banget. daging dukser nih guys. Pedas tapi nggak tahu sih. Kita Sebetulnya kali ini masih oke sih. siapa tahu. Udah aman sih, Kak, kayaknya Kakak jago pedes ya abis ini. Yakin nih. Abis mata. Dan gurih. Ya, aku makan dulu ya. First bite. Satu sampai 5, 4,5, 4,75, 5. Terus yang 7, dia belum 7 Kak. Kok pedes? Nggak pedes. Maksudnya pedes tapi nggak yang kayak tadi. Kok pedesan tadi ya? Oh, kebalik nih, jangan nih Adit nih. Manis sih, pedes manis gitu Pedes dia. manis. Kayak saus. Saus apa sih? Iya, kepo deh Kak jadinya. Karena dia sausnya Coba mungkin tadi agak kayak ini, siapa tahu nggak ngambil yang pedesnya. terjadi kurang diaduk sih kataku Kak. Enak Kak. Baunya enak. Tadi. Baunya enak tapi ini lebih aman sih. Bener nggak? Ya, Kepo. mau dia sebenarnya guys. Karena kalian nggak terlalu pedes. Enggak, malah menurutku pedesan tadi guys. Entah kenapa. Ya kan? Ya kan? Kak, ini pedes. Kak, ini pedes Kak, jujur. Ini pedes sih Kak. Apa tadi? Ya, mueh tidak dapat bagian pedes ya. Nggak sih, Berasa banget aku keringetan sausnya. dikit kok guys. Jangan dipaksakan Nah, Kak. tapi yang tadi itu entah kenapa pedesnya kayak di tenggorokan gitu loh. Sekarang tuh kayak di lidah aja. Iya sih bener di atas Iya. di dinding-dinding gitu bener. kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Hot new Hot question, hampir ke terakhir nih.
nih kira-kira apa sih Kak yang ngebedain Kakak dari ratusan atau mungkin ribuan pelamar lainnya ke yang daftar ke Edinburgh juga? Unique selling point. Jujur aku kan bukan jurinya ya, jadi nggak tahu ya. Cuman napas dulu. Apa? Pedas. Mungkin dari yang aku lihat dari teman-teman apa ya, Isma aku yang keterima di Edin. Kita kemarin ber-14. Sebenarnya kalau selling point untuk kita masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang kemarin Apnon lah, ada yang Mapres lah, kayak sangat beragam waktu itu. Terus kayak orang-orang ini punya selling point yang emang sangat menarik gitu ya. Cuman menurutku kayak yang aku notice dari yang apa? Gimana ya? Aman nggak? Ulang. Yang ini nggak bisa mikir nih, tapi gimana ya? Makasih ya Bibes. Tapi kok Jadi yang aku notice dari teman-teman Isma aku yang lain itu kayak orang-orang ini tuh kayak punya keberanian untuk mencoba suatu hal yang baru dan explore suatu hal. Ini mungkin agak klise tapi kayak aku rasa nggak semua orang kayak berani untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kayak yang aku lihat dari orang-orang yang udah punya banget berprestasi ini kayak orang-orang ini di pas sangat terbuka untuk melakukan hal baru, ketemu orang baru, terus kayak nggak takut fail gitu ya? Iya, nggak takut fail juga. Jadi kayak nekat aja gitu orang-orangnya. Jadi itu sih paling aku nggak tahu sih, kayak aku pun nggak tahu kenapa aku terima, kayak nggak tahu ya. Cuman dasar itu Kak, jangan berenang tuh roket Kak. Apa sih guys? Gak bisa bikin. Semua gara-gara kamu. Yang Maha Esa. Jadi kedua orang tua dan teman-teman dan semuanya. Betul. Keselak nih. Mau minum gak? Ya. Nanti kita belum minum nih. Oh, dia guys. mau challenge. Oke. Oke. Jadi gue nih. Iya, jadi mungkin kalau untuk selling point-nya ya aku nggak tahu ya, cuman gitu. Yang tadi Fearless, jangan takut gagal. Iya. Open to all opportunity. Aman gak? aman. Belum menangis. Aman. Oke, ini hampir terakhir kan? Hampir terakhir, iya. Jadi Bertahan Kak. masih bertahan. Masih bisa. Oke. Kakak udah siap buat level selanjutnya nggak? Atau mau bertahan di? Oke. Nggak tahu tadi pas bagian apa? Ditolongin nih. Level 7. Level 7 terakhir paling pedas. Terlihat ya guys. Ya coba ada kriuk Sangat merah. Sangat merah, sangat Lu mau campur dengan jadi baik. penyelamat gue nggak? Enggak Kak. Boleh sih. Tapi akan duluan. Oke. Kok deg-degan ya? Bisa. Gimana nih? Lipstick alami Kak, sumpah. Makin cetak. Kayak nggak pedes nih kali ini. Sumpah. Oke sih. Oke sih guys. Cuman Jadi jago pedes Kak. mau nyobain nggak? Boleh. Level terakhir. Mewah. Tapi tadi perasaan gue juga ngomong nggak pedes deh. Kakak nggak bohong kan? Enggak. Masih bisa ditelan lah. Pedes sih. Kak ini pedes. Pedes. Jujur, Cuman ini pedes. Pedes yang dilekit banget. Iya, pedes yang ngekit, tapi ya nggak di tenggorokan sih. Ada rasa kayak barbecue-nya gitu ya? Nggak berasa malah. Aku pedes full. Pedes aja. Aku pedes aja. Budak. Apa gue udah 6 gitu ya? Saking makin banyaknya makan pedes dari tadi. Iya. Oke, sambil aku makan lah ya. Boleh. Oke, jadi pertanyaan terakhir. Kakak sebagai closing statement juga kali ya. Apakah kakak ada kayak nasihat atau kayak pesan untuk teman-teman yang pengen exchange dan buat adik David Biomed-nya juga? Apakah ada pesan kira-kira? Pastinya jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Jadi jangan takut untuk apply. Kalau kalian merasa kayak
apa ya, CV-nya belum lengkap lah atau apa, kayak kalau kalian nunggu hal itu terjadi kayak Kapan lama, ya? kapan gitu. Jadi kayak jangan takut untuk mencoba mau itu exchange, intern atau apapun itu. Pedes ya bun. Jadi kayak jangan takut untuk lakuin, mencoba untuk apply. Kayak kalau emang kalian tetap udah punya goal dari awal, kalau seperti aku gitu kayak pengen exchange nih, kayak mulai mencari kesempatan-kesempatannya bisa di mana aja gitu. Kayak sebenarnya di IG International Office UI itu sebenarnya banyak infonya gitu. Jadi kayak mungkin bisa TW-TW juga sama cutting-cutting lain, karena nggak cuma aku doang yang exchange gitu, kayak ada yang internship juga. Jadi sebenarnya opportunity tuh banyak banget, emang kita harus pintar nyari aja, dan kayak jangan takut untuk take the first step untuk ngelakuin hal itu gitu, karena kalau kita nggak mulai kayak susah gitu untuk mencapai hal itu gitu. You never know, Paling guys, iya, jadi emang kuncinya adalah jangan takut, pede aja. Jadi kalau kalian merasa kayak nggak banyak pengalaman gitu, jadi sebenarnya pengalaman sekecil apapun itu kayak bisa dibesar-besarin aja gitu ya, so pinter-pinter nulis esai aja gitu. Gitu intinya, jangan takut. Oke, jangan takut mencoba guys. Pede aja. Cool. Kayak gue nih, jangan takut. Iya, coba hal baru. Mencoba hal baru. Makan pedas, sampai level 7, mantap. Kami. Jadi gimana kak? Kita udah di tayangan terakhir juga, di mini terakhir juga. Gimana rasanya makan pedas sama 7 level? Jujur. Apa ya? Ini kayaknya menambah skill makan pedas ya. Jadi kayaknya nanti bisa nih makan satu piring. Kak, aku tantang kakak makan gacoan level berapa sih paling maksimal? 8 ya? 8. Ya, kita lihat nanti ya. Oke. Mungkin di next BME Talks kali ini datang lagi dengan gacoan. Pertanyaan hot dengan mie hot, jadi kayak kebaduan yang bagus. Keren. Terima kasih konten. Oke guys, karena udah di pertanyaan terakhir juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Lidi buat kehadirannya dan bisa datang, dan ilmunya sangat amat inspiratif dan bermanfaat. Thank you Raisa. Thank you konten. Oke, mungkin kita langsung closing aja kali ya. Dari teman-teman Asmi ada request gak? Closingnya gimana? Oh, mungkin pakai yang tadi awal kali ya Kak. Jadi kita ada jargon. Jadi Diom Talk Session gitu. Kita closingnya kayak gimana? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Oke. Abang-abangnya apa nih? Oke. 1, 2, 3. Diom Talk Session.